البصيري ثم إلى الشيخ محمد سلمان البدري والشيخ محمد أرشاد البدري والشيخ عبد الصمد الكلنداني والشيخ محمد زين عبد الغني والشيخ وأصولهم أن الله وجميع إمامه الله يغفر له وجميع رجال الله الذين ذكروا في كتاب شرعا وجميع أهل الذنب والغفران والقدر البيت والبركة ومعله وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويكتمت وباتهم يضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأبحاث الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kesucian sifat Allah. Kenapa kita puja Allah, puji Allah? Sifat Allah ini benar-benar suci. Memang Dia sang raja, Tuhan semesta alam. Bagaimana jikalau ada orang mengaku dirinya memimpin, wali kotanya Samarinda misalnya, gubernurnya Samarinda, Kalimantan, dia mesti memelihara kota tersebut. Kewajiban dia sudah menjaga, memelihara, memperhatikan. Nah, ini Allah yang menciptakan dunia sejagat raya ini. Bahkan dunia dan jagat raya ini himung terus sama Allah, memuji Allah karena tahu benar dengan sifatnya Allah. Jangan sampai kita tidak tahu, rugi kita tidak dapat. Allah berbagi rahmat kita tidak dapat. Allah berbagi pertolongannya kita tidak dapat. Setiap detik-detik ini ada pertolongan Allah yang turun, yang menjadikan para wali-wali Allah ini tidak mau tidur. Ada yang sampai tidak tidur 30 tahun karena sudah mengerti, saking himungnya, saking melihat, ya Allah ternyata ini setiap detik ada pembagian, ada rahmat, ada pertolongan. Sampai mereka tidak mau tidur malam karena banyak bagian-bagian rahmat dari Allah. Tapi orang dunia yang sibuk sama dunia ngelihat, yang dilihat duit, kertas, tidak nikmat, padahal cuma kertas saja yang dilihat. Ngumpulin harta, ngumpulin ini, minta dipuji orang, minta ini. Tidak tahu bahwa ada rahmat besar turun yang orang-orang langit sibuk, malaikat sibuk dengan itu. Sampai-sampai mereka tidak ngurus dunia lagi karena sudah tahu. Nah, kita tidak perlu sampai begitulah. Minimal berapa persen, yaitu kita sadar hidup jangan mabuk sama jangan mabuk sudah sama dunia. Ada susah, senang, biasa aja jalanin. Inilah kehidupan dunia yang sabar, yang syukur, yang dekat sama Allah di dunia selamat. Ini aja ambil jalan ini, dekat sama Rasulullah, dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah. Oh, saya tidak punya ini, tidak apa-apa. Di dunia tidak punya apa-apa, tidak apa-apa, malah nyaman nantinya. Hisabnya tidak lama. Kalau punya pun alhamdulillah juga. Mudah-mudahan yang dimiliki ini menjadikan sesuatu yang mempercepat kita masuk surga. Itu aja, tidak usah kita pusing banyak-banyak hidup. Nah, kita memuji Allah, memuja Allah ini karena memang benar-benar Allah ini punya sifat yang sangat suci. Itulah di bulan kemarin kita sudah jelaskan sepotong hadis ini dan kita sambung lagi ya. Apa pesannya Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, sepupunya sendiri? Apa dia pesan? Wahai Abdullah bin Abbas, masih kecil ini umur Abdullah bin Abbas ya. Umur 9 tahun masih dibilang, jagalah Allah maka Allah akan menjaga. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu amamaka. Jagalah Allah, jaga perintah Allah,
Jaga Allah di diri kita. Bagaimana Allah ada bersama kita terus. Jaga apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, harus kita jaga. Tajidhu amah, maka kau akan dapatkan Sang Pencipta ini sejagat raya, kekuatannya, pertolongannya ada di hadapanmu terus. Ada di hadapan kita. Jadi pertolongan Allah ini sebenarnya ada. Seperti kita melihat, nah, ada Habib, ada lampu, saya melihat ada yang hadir. Begitu juga pertolongan Allah ini bukan sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang ada. Jadi jangan putus asa. Yang kita cari, yang kita tunggu, yaitu pertolongan, kita butuh hidup ini dengan pertolongan itu barangnya ada. Dan yang membagikannya, yang memberikannya Allah yang memiliki sifat suci yang sangat tinggi. Bersih, kasih sayangnya bukan main. Rugi manusia yang tidak minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan binasa, Rasulullah bilang. Orang yang hidup bersama doa, tidak akan binasa hidupnya. Sudah tahu minta tolong, nah, sudah namanya mengerti dia bahwa hidup ini butuh pertolongan, dan Sang Penolong pasti menolong. Tidak pernah Allah bilang tidak menolong, pasti. Sudah dipastikan. Kalau kita sudah digerakkan untuk berdoa, tanda orang ini mau ditolong sama Allah. Maka berdoalah terus. Ini doa jadi amalannya para ulama, para aulia, orang yang mengerti sama sifat Allah, orang yang dekat sama Allah, sudah minta sama Allah terus dia. Nah, Rasulullah SAW berpesan, wahai Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, jangan pernah lepas engkau dari Allah, jangan jauh-jauh, maka engkau akan dapatkan pertolongan Allah ada di hadapanmu terus. Hingga disebutkan, waruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arsala safina maulahu fi amrin. Dia telah mengutus seorang pembantunya, namanya Safinah, di dalam satu perkara. Ini sebenarnya namanya bukan Safinah, gelarannya ya. Safinah itu artinya kapal. Karena sering disuruh sama Nabi Muhammad, terus dekat sama Nabi Muhammad kemana-mana, apapun yang disuruh Nabi dia gerak. Dia ini dulu budak daripada istrinya Rasulullah, Ummu Salamah. Rasulullah punya istri namanya Ummu Salamah, ini istri yang paling pintar masak. Dari semua istri Rasulullah yang paling pintar masak ini Ummu Salamah. Rasulullah menikahinya karena suaminya meninggal dunia. Nah, Ummu Salamah ini punya pembantu, ini khilaf nama dia ini. Banyak ada ulama mengatakan siapa bin Farruh, siapa Mahran bin Farruh, ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Nah, gelarnya Safinah, maka dipanggil, terkenal di sahabat-sahabat itu. Orang tidak tahu sama namanya, taunya Safinah. Safinah itu apa? Alat pengantar Rasulullah nyuruh-nyuruh apa, kayak kapalnya, kayak kita bilang ini mobilnya Rasulullah. Kemana-mana urusan dia itu yang ngurusnya. Digelarlah Safinah. Rasulullah dulu memerintahkan dia untuk membawa satu surat tulisan. Maka dia naik kapal, kapalnya pecah. Namanya Safinah, namanya dia ini sudah digelar kapal. Naik kapal, kapalnya pecah lagi. Untung ini Safinah selamat, terlempar di pinggir lautan. Sampai di pinggir lautan ada macan yang lagi kelaparan lagi. Ngelihat ada Safinah di dekatnya mau dimakannya. Ketika datang ini macan, Safinah tidak punya senjata lagi. Apa mau di macan, tidak punya akal, tidak punya ini. Maka dia menjerit, ana maula Rasulullah, aku ini pembantunya Rasulullah, macan jangan kau makan aku. Ana ini pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma'i kitabah, dan aku ini membawa tulisan nih, kalau kau tidak percaya, untuk dibawa, untuk disampaikan kepada seseorang. Macan yang tadi semestinya mau memakan,
faja'ala al-asad yamshi ma'ahu hatta dallahu 'ala at-tariq. Macan ini malah nunduk, malah mempersilahkan Safinah, diriwayatkan Safinah naik ke atas badannya. Ada yang bilang kan dia cuma menunjukkan jalan kepada Safinah sampai ke tempat orang yang dia tuju tadi. Macan saja kalau sudah tahu orang ini dekat sama Rasulullah, tidak jadi makan dia. Memang dekat benar, bukan dekat-dekat sandiwara. Hati sama Nabi, jatuh cinta sama Rasulullah, pembantunya Rasulullah, tidak mau kemana-mana, tidak mau jadi raja dia, malah dia senang jadi pembantu Rasulullah. Orang kalau sudah tahu dengan Nabi Muhammad, tidak mikirin diri lagi, sudah senang sudah dengan senangnya Nabi Muhammad. Bahkan ketika meninggalkan orang itu, si macan ini pakai mengisyaratkan dengan suaranya seperti orang yang mau berpisah. Nih sudah kuhantarkan engkau. Allah jaga dari segala ketakutan ini. Allah selamatkan Safinah ini sebab dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Orang yang dekat dengan Rasulullah pasti dekat sama Allah. Jadi jangan mikir apa-apa, hidup ini terlalu berlebihan. Bagaimana kita harus pikirkan, kita sudah dekat sama Nabi Muhammad belum? Kita sudah dekat sama Allah belum? Kalau kita dekat, selamat hidup kita, selamat di dunia dan selamat di akhirat, bahagia di dunia. Orang mau berebut-rebut apa silahkan, sudah kami berebut Nabi Muhammad, kami berebut ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Ini yang paling harus kita punya. Jangan sampai kalau besok meninggal dunia kita belum dekat sama Nabi. Ya Allah, apa jadinya nasib kita? Yang paling dekat sekarang ini, agrabul gharib, adalah kematian. Wa kullu atin gharib, dibilang semua yang kita tahu bakal datang itu dekat namanya. Semua sesuatu yang kita pastikan. Siapa yang tidak memastikan bahwa dia meninggal dunia? Kalau kita sudah tahu kita pasti meninggal, kita katakan dan harus kita sadar bahwa itu sesuatu yang dekat, bukan jauh. Tidak jauh, bisa besok, bisa minggu depan, bisa tahun depan ini, tahun depan tidak lama lagi, kita tidak tahu. Nah, harus kita cepat-cepat dekat dengan Nabi Muhammad. Cepat, jangan diundurkan lagi, jangan kena lagi berbacaanlah, jangan kena lagi berduduklah sebelum tidur. Bagaimana sudah kita lihat, setiap bangun tidur kita lihat, oh sudah Madinah sudah ada di sini, alhamdulillah. Bangun tidur mau sholat, tidak tahunya Ka'bah sudah di sini, bukan di Mekah lagi, tidak jauh. Ka'bah sudah di hati kita. Nah, Allahu Akbar, sudah dekat semuanya, tidak ada yang jauh-jauh lagi sudah. Nah, ada yang jauh-jauh lagi, sudah dekat semua, sudah dekat semua. Nah, nyaman kalau sudah dekat semuanya. Beruntung namanya kita duduk di majelis, beruntung kita duduk di rumahnya Allah. Kita sudah dapat bagian dari Allah. Jangan ada bisikan lagi di hati kita. Jangan ada sesuatu yang tidak bermanfaat kita pelihara di hati kita. Tambah lagi api kita taruh di hati kita. Na'udzubillah. Waqila, dan dikatakan juga, idza khafal 'abd minallah, kalau seorang hamba ini sudah menjaga Allah, takut dia dengan Allah Subhanahu wa taala, akhafallah minhu kulla syai'. Wa idza lam yakhaful 'abd minallah, akhafahu Allah min kulli syai'. Jikalau seorang hamba ini takut sama Allah, memang dia ada rasa takut sama Allah, malam bangun, Sayyidina Umar muhdhar itu tidak bisa tidur, dibilang, ditanyakan, kenapa ya Umar muhdhar? Bagaimana aku bisa tidur ketika aku menghadap ke kanan, aku melihat surga dan isinya, terbayangkan sampai sepertinya ada di hadapannya surga itu. Kalau aku menghadap sebelah kiri, aku membayangkan neraka dan isinya. Tidak bisa aku tidur dengan keadaan ini, dibilang. Takut sama Allah.
takut Allah marah sama dia. Tidak sempat lagi mikir-mikir yang ndak di dunia ini ya. Mikir yang macam-macam di dunia ini, banyak macamnya dunia ini, cerita ini, kisah ini, bentuk ini, barang ini. Nah, ingat terus sama Allah. Itulah harus punya wirid kita. Jadi tidak banyak ingat dengan macam-macam barang-barang dunia ini. Ingatnya sama Allah. Tidak ingat macam-macam dengan baju, tidak ingat macam-macam dengan mobil, dengan elektronik, ini itu. Banyak orang ingat sama elektronik, ingat sama motor, ingat sama mobil, ingat sama ini, ingat punya itu, lupa ingat sama Allah. Harus kita jaga benar. Lupa takut sama Allah. Hanya ketawa-ketawa terus hidup. Lupa takut sama Allah. Nah, kalau hamba ini sudah punya rasa takut sama Allah, maka semua sesuatu itu insya Allah jadi takut sama dia. Tapi dibilang kalau seorang hamba ini sudah tidak takut sama Allah, rasa takut hilang, maka segala sesuatu, segala macam-macam kehidupan ini akan menakut-nakuti diri dia. Ngelihat anak takut, mikirin nasib anak takutan lagi, ya Allah gimana anak bisa hidup ini itu. Yuk, ngelihat dirinya sendiri takut, ngelihat ini takut, semua sesuatu jadi nakut-nakutin. Kalau ada dia mikir apapun jadi langsung takut, was-was. Mikirin apapun jadi was-was, mikirin apapun jadi rasa takut lagi datang. La ilaha illallah. Ini semuanya sebab apa? Oh, di hatinya ini tidak pernah takut sama Allah. Di hatinya ini tidak pernah takut ditinggal oleh Allah. Para awliya usholihin mereka takut berdoa minta, ya Allah la tub'idna, jangan kau jauhkan kami dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Nangis malam-malam berdoa, ya Allah jangan kau lepaskan kami, pelihara kami ya Allah, jaga kami ya Allah. Nangis takut ditinggal sama Allah. Nah, ketika di dunia ini, bahkan di akhirat keadaan yang paling menakutkan, sampai dikatakan orang ini seperti mabuk, wa ma hum bisukara, mereka bukan mabuk, akan tetapi azab Allah yang sangat pedih, ketakutan yang sangat dahsyat itu. Sampai Sayyidatuna Aisyah bertanya, ya Rasulullah, engkau bilang di padang mahsyar orang ini telanjang tidak pakai baju, bagaimana ya Rasulullah? Apakah tidak nafsu perempuan melihat laki-laki dan laki-laki melihat perempuan? Kata Rasulullah, keadaan menakutkan ya Aisyah. Tidak ada lagi orang ketakutan, lupa sudah sama nafsu. Nah, di keadaan di padang mahsyar tersebut, kullu ainun bakiyah, semuanya menangis, semuanya ketakutan, semuanya menjerit, kecuali orang-orang yang dulu hidup di dunia ini bakat min khasyatillah, menangis karena takut sama Allah. Sayyiduna Ali Zainal Abidin kulla laylah alfa raka'ah. Rasulullah bilang, kalau nanti di padang mahsyar ada suara, wahai pemimpin ahli ibadah, berdirilah. Maka berdirilah cucuku yang bernama Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin lah yang akan memimpin orang ahli ibadah untuk masuk ke surganya Allah. Orang sekarang tidak mengerti nanti akan ada kehidupan, ada tempat lagi. Ini sudah kita lihat tempat dunia nena, ada langitnya, ada mataharinya, ada tempat lagi namanya surganya Allah. Allah sudah siapkan untuk hamba-hambanya. Dan ini Zainal Abidin akan memimpin ahli ibadah untuk masuk surga tersebut. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin setiap malam 1000 rakaat sholat. Dan di pipinya ada tanda hitam karena banyaknya menangis. Orang seperti Ali Zainal Abidin menangis takut sama Allah. Kita bagaimana? Orang dulu 3 hari aja tidak menangis, takut mereka. Fa in lam tabki fatabakau, Rasulullah bilang, kalau kalian tidak bisa menangis, paksakan diri kalian menangis. Ini kehidupan besar yang kita hadapi nanti di akhirat. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin setiap malam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib begitu juga. Ya Imam, kau ni orang kekasih Allah, sudah dijamin masuk surga di Al-Quran.
termasuk golongan asyra mubasyirina bil jannah, 10 orang yang langsung masuk surga. Kenapa engkau menangis? Min gillatiz zat, dibilang bekalku sedikit untuk jalan ke sana. Dibilang aku tak punya bekal untuk jalan ke perjalanan yang panjang tersebut. Orang seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang tak punya bekal. Kita bekal apa? Bekali sudah hidup ini. Tak bisa kita mengelak dari akhirat. Tak bisa kita mengelak dari perjalanan yang sangat panjang ini. Harus kita punya bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Milikilah bekal, dan sebaik bekal adalah ketakwaan, kebaikan yang kita lakukan di muka bumi ini. Cukup lama kita dimabukkan oleh dunia ini. Cukup lama kita dimabukkan oleh angan-angan kehidupan. Tidak apa-apa, kita tidak punya apa-apa, tidak apa-apa di dunia ini ya. Nanti yang kita angankan lebih dari angan-angan, lebih dari video-video yang kita lihat. Ada orang punya rumah bagus begini, ada yang punya begini, kalah, tidak ada apa-apanya. Ada surga Allah, ingat, ada surga, ada satu tempat lagi, kita ambil surga, dapat segala-galanya sudah. Dan bagaimana supaya kita tinggal di sana semuanya? Dengan takut sama Allah. Waliman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa takut sama Allah dan menahan nafsunya, mau ini mau sudahlah, mau ini sudahlah, jalan kita ke surga. Kalau memang datang, alhamdulillah, tak usah dihayal-hayali, karena hayalan ini membuat kita nanti lupa sama akhirat berlebih-lebih. Kalau hayal sedikit-sedikit aja, mau ini, niat ini tidak apa-apa lah, jangan berlebih-lebih. Cukup banyak beribadah, banyak berzikir, banyak sibukkan hati kita dengan Allah. Maka tempat tinggalnya hiyal ma'wa, jaddah, surgalah tempat tinggal orang-orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau tinggal di surga harus takut sama Allah. Harus menahan hawa nafsunya. Kalau seorang hamba tadi sudah takut dengan Allah, maka segala sesuatu akan takut sama dia. Dan kalau seorang hamba ini tidak takut sama Allah, semua sesuatu akan menakut-nakutinya, katanya. Wa hukiya 'anil Muzni, diceritakan dari Imam Muzni, annahu qala qasadtu salam ala Abi Khair an-Nisaburi. Falamma sallayna al-maghrib kharajtu li'atatahhar faqasadani as-sab'u fa'udtu ilayhi fa akhbartuhu fa kharaja wa saha 'ala al-asad wa qala lahu alam aqul laka la tata'arrad li adyafi fatanahha 'anni wa tatahhartu falamma raja'tu qala li shaykh ishtaghaltum bi taqwim adh-dhahir fakhiftumul asad washtaghalna bitaqwimil batin fakhafanal asad. Diceritakan oleh Imam Muzni, dulu kami datang kepada Imam Abul Khair an-Nisaburi, di mana kami sholat maghrib di situ. Ketika mau sholat maghrib, saya mau berwudu. Keluar berwudu, tak tahunya ada macan yang mendekati kami. Maka aku kembali dan berkata kepada imam, ya imam, di luar ini ada macan, kami mau berwudu bagaimana? Ketakutan. Kenapa kalian ketakutan? Ada macan ya imam. Langsung imam itu keluar dan menjerit kepada macan tersebut, hei wahai macan, sudah ku bilang jangan kalian mengganggu tamu-tamuku, menakuti tamu-tamuku. Maka macan itu fatanaha anni, maka macan tersebut lari daripada tamu-tamu tersebut. Dan aku berwudu, kata Imam Muzni bilang, berwudu, bersihan. Dan Syekh Nisaburi mengatakan, ya imam, kalian terlalu sibuk ngurusin
zahir kehidupan ini. Akhirnya kalian takut sama macan. Kalau kalian sudah sibuk dengan Allah, macan akan takut sama kalian. Lihat orang kalau sudah takut sama Allah, dijaga sama Allah, dipelihara. Kita pengen dijaga, mendapatkan pertolongan. Yang nolong ini bukan sembarangan. Yang menolong kita Allah. Takutlah sama Allah. Inilah yang dipesankan sama Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas dari kecil, mau supaya selamat hidup, supaya bahagia dunia sama akhirat. Dan Rasulullah menyambung, wa idza sa'alta fas'alillah. Wahai Abdullah bin Abbas, kalau kau mau minta tolonglah sama Allah kau. Ingat, tidak ada pertolongan yang benar-benar sempurna, tidak ada pertolongan yang membawa kehormatan, tidak ada pertolongan yang membawa keberuntungan seperti kalau kita minta tolong sama Allah. Kalau kau minta tolong, kata Rasulullah, wahai Abdullah, supaya bagus pertolongannya ini, minta tolonglah sama Allah. Wa qad jaa fil hadis, sesungguhnya telah datang di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, la yas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta syis'a na'lihi idzan qata. Sesungguhnya mintalah kalian hajat kalian kepada Tuhan kalian, walaupun apa? Walaupun kalau tali sendal kalian putus, minta tolong sama Allah. Suruh minta tolong. Tidak usahkan masalah sendal putus saja minta tolong sama Allah. Tidak apa-apa. Jangan malu-malu minta sama Allah. Bahkan di riwayat yang lain, makanan kambing kita saja kita minta tolong sama Allah. Ya Allah, ulun minta makan kambing ulun ya Allah. Minta benar Allah. Kalau mau bagus tempat meminta ini memang Allah tempatnya. Kita harus tahu benar bahwasanya tidak ada tempat minta tolong yang paling nyaman yang akan membuahkan kenikmatan di dunia dan akhirat seperti minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Tawus li Atha, Imam Tawus pernah berkata kepada Imamul Atha, iyyaka an tatluba hawaijaka mimman yaghluq babahu dunak wa alaika biman babuhu maftuh ila yaumil qiyamah. Amaraka an tas'alahu wa wa'adaka an yujibak. Hati-hatilah engkau, jangan sampai engkau meminta sesuatu yang menutup pintu kepada orang selainmu. Maksudnya minta hajat, minta tolong sama manusia. Manusia ini sudah banyak menutup pintu sama orang yang lain. Akan tetapi minta tolonglah kepada satu zat yang pintunya terbuka terus sampai hari kiamat. Bahkan dia perintahkan lagi engkau untuk meminta, dan sudah dia janjikan kalau kau meminta pasti dikabulkannya. Maka dari situ duduk di situ saja, duduk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, berkata Fudail bin Iyad, ahabbun nas ilan nas man istaghna 'anil nas. Paling dicintai manusia dengan manusia yang lain. Barang siapa manusia itu tidak pernah minta tolong sama manusia itu, kalau kita tidak ganggu kantongnya, senang benar itu manusia biasanya. Kalau pengen dicintai manusia, jangan ganggu kantongnya. Kalau sudah diganggu kantongnya, biasanya sudah mulai ada bisikan dia, inilah itulah macam-macam. Wa abghadun nas ilan nas, dan yang paling dibenci manusia kepada manusia yang lain, man ihtaja ilan nas wa sa'alahum. Barang siapa manusia yang terus membutuhkan kepada manusia yang lain dan meminta-minta kepada orang lain tersebut. Oh, sudah minta-minta terus, aduh, tidak usahkan orang lain, istri kita kalau minta terus ngamuk kita. Ini istri materialis, ini istri begini. Istri kita padahal
marah kita, tambah lagi orang lain. Wa ahabbun nas ila Allah azza wa jal man sa'alahu wastaghna bihi an ghairihi. Dan paling disenangi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah paling senang sama manusia yang meminta-minta kepada Allah dan tidak mau minta kepada makhluk. Apakah boleh kita minta? Diwajibkan kita boleh minta. Wajib minta boleh. Sama manusia boleh juga, wajib. Kalau kita tidak ada makan sudah. Ini tidak ada makanan, tidak bisa makan. Kalau tidak makan mati kita. Wajib kita ngetuk tetangga kita, teman kita, halo tolong aku. Atau mau sekolah, mau bayaran sekolah, tidak bisa lagi jalan, tidak ada. Wajib kita ngomong. Dulu para wali-wali Allah, orang-orang soleh, kalau terdengar ada tetangganya yang kesusahan dan tidak mengadu, marah langsung. Nanti kami di akhirat apa kisahnya kalau dipanggil sama Allah? Kau tidak mengadu kepadamu temanmu ini, kau dalam keadaan susah. Kau tidak mengadu bahwa ada anakmu yang tidak bisa di sekolah, tidak bisa bayaran. Ada yang begini, ada yang begitu. Jadi hukum meminta ini wajib, ada juga wajibnya. Tapi ada orang memang senang meminta. Sudah kayak sekarang di tengah jalan jadinya kerjaan. Dapat duit, malam-malam dia masuk ke dunia malam. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah ini kan lain lagi sudah. Inilah yang dibenci sama Allah. Tapi kalau orang susah minta itu wajib hukumnya. Jadi kalau tidak minta dosa malah. Ya. Kecuali udah punya minta-minta. Na'udzubillah. Nah orang yang itu sangat dibenci sama Allah. Tapi orang Allah paling benci hamba yang senang meminta kepada Allah. Wa abghadun nas ilaih. Dan Allah paling benci. Siapa paling benci sama siapa? Man istaghna anhu wa sa'ala ghairih wa sa'ala ghairahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala paling benci sama seorang hamba yang tidak butuh sama Allah, tidak pernah berdoa. Masuk masjid tidak berdoa, makan tidak berdoa, minum tidak berdoa, nyari duit tidak berdoa. Ini tidak minta, tidak pernah minta sama Allah. Sombong sama Allah. Padahal semuanya itu Allah. Yang dia harapkan manusia terus. Yang diharapkannya si fulan, la ilah. Mengharap Allah tidak pernah. Oh benci benar Allah. Sangat benci, hati-hati kita dibenci sama Allah. Tidak ada manfaatnya kalau kita hidup dibenci sama Allah. Bagaimana mau ditolong sama Allah? Nah orang kalau sudah tidak mau berdoa dan malah meminta-minta kepada selain Allah, wa sa'ala ghairahu, dan meminta-minta kepada selain Allah. Oh dibenci benar sama Allah. Ya nyaman benar Allah itu, bersih tak, suci tak sifat Allah. Senang kalau hambanya minta sama dia, senang kalau hambanya memohon sama dia. Tambah banyak berdoa, tambah senang Allah. Bib, kita doakan ini, sholat ini, baca Fatihah ini kita niatkan untuk orang tua ulun aja Bib. Masukin nama si fulan, masukin muslimin. Jangan Bib kebanyakan. Masa satu doa buat banyak-banyak? Bukan makanan ini. Ya lain. Allah ini tambah banyak kita doakan orang, tambah banyak pahala. Kalau kita doakan muslimin, kita dapatkan pahala sebanyak muslimin yang ada di dunia ini. Jadi jangan kita takut dengan satu doa banyak orang yang kita doain. Tidak apa-apa, malah tambah banyak pahala. Beda sama dunia ini, barang dunia ini tambah dibagi-bagi, tambah berkurang. Kalau Allah ini tambah dibagi, tambah banyak, tambah dibagi, tambah banyak. Jadi minta sama Allah terus. Minta sama Allah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah kita semuanya. Ibadah kita yang ini, sholat apa, intisarinya adalah doa. Jadi berdoa terus hidup. Nah Rasulullah bilang yang hidup dengan doa tidak celaka. Itu kan Muhammad ngajarin doa, begini doa, mau wudhu doa, mau azan doa, semua ada doanya. Masuk kamar mandi doa, ini semua gerak-gerik Nabi Muhammad
tidak pernah lepas dari doa. Dan kita disuruh terus hidup ini berdoa sampai meninggal. Orang yang berdoa ini Habibullah, kekasih-kekasih Allah saja yang berdoa. Yang tidak disayang Allah tidak lupa sama doa. Mungkin satu hari, seminggu, satu tahun tidak pernah berdoa. Tidak usahkan doa, Al-Quran aja tidak pernah dia lihat. Ada yang sholat pun tidak bisa. Na'udzubillah. Wa ma ahsanul qawlu qail. Sangat indah sekali ada perkataan seorang yang berkata, la taqsudil makhluqa rabbuka agrab man yaksudul makhluqa haqqan yat'ab. Dibilang, jangan pernah kau tuju makhluk, sesungguhnya Tuhanmu lebih dekat daripada itu. Pertolongannya dekat, kasih sayangnya dekat, rahmatnya sudah dekat benar sama kita. Barang siapa yang menuju makhluk, maka dia akan mendapatkan kesusahan, capek. Kalau kita berharap sama makhluk, capek kita. Sudah, tunggu saja, pasti capek. Tapi kalau kita berharap sama Allah terus, malam-malam bangun, ya Allah, mudah-mudahan Allah nolong. Allah gerakkan nanti makhluk ini. Berharapnya sama Allah, turun pertolongannya, Allah kasih nanti cari kerannya di mana nih keluar airnya. Ada yang keluar kerannya di meninjau, ada yang kerannya mungkin keluar di pasar pagi. Allah cari nanti keran itu. Mengalir dari sumber rahmat Allah, digerakkanlah manusia, makhluk-makhluknya ini. La tas'alanna bunayya Adam hajatan, jangan kau pernah minta-minta kepada anak Adam ini hajah. Was'alil ladzi abwabuhu la tuhjabu, dibilang. Mintalah kepada Allah yang pintunya tidak pernah tertutup. Kalau sudah kita tahu ini pintu tidak pernah tertutup, pertolongan ada, apa yang mau diputus asa kan? Apa yang kita nggak hilang harapan? Tidak ada terus. Cuma kalau harapan ini adalah dosa, harapan yang kita harapkan ini adalah satu maksiat, bikin kita masuk neraka, Allah tidak kasih, tidak mau. Ada anak kecil main korek, kita larang. Kita tidak ngasih, itu adalah pemberian keselamatan supaya dia selamat. Mungkin gara-gara itu kita jadi sombong, kita jadi putus silaturahmi. Belum kaya saja sudah, aku kalau kaya aku akan musuhi si fulan. Ini dulu dendamnya muncul lagi. Orang bahari tidak ada berdendam. Orang buat salah aja. Karena kalau orang berbuat salah sama kita dan kita tidak membalasnya, yang senang siapa? Allah senang. Kita ini hidup mau nyenangkan Allah. Allah senang benar ngeliat hambanya. Ya Allah, tak dendam. Kira-kira kalau Allah senang, apalagi hidup kita ini sudah dapat kan untungnya. Buat apa kita bilang, kalau aku kaya ini, aku mau balas dendam ini, aku mau balas ini, aku. Nah, belum apa-apa aja sudah begitu. Jadi hidup ini nyenangkan Allah. Nyenangkan Allah. Kenapa pian tidak balas mencaci? Ulun pengen Allah senang sama saya. Karena Allah senang hambanya yang tidak dendam. Karena Allah senang hambanya yang baik hati. Biar aja orang begini. Biar aja orang pembenci. Biar aja orang pemarah. Kita tidak. Loh, kau paling lebih kuat. Tidak apa-apa. Saya pengen Allah yang senang. Nah, ini orang sudah jadi hambanya Allah. Oh, ditolong sama Allah orang-orang begini. Hidup ini nyenangin Allah aja sudah sekarang. Yang Allah senang kita jalani. Yang tidak disenang sama Allah, buat apa kita jalani? Sebenarnya hidup ini tidak ada masalah. Nafsu ini kadang-kadang ego kita, kesombongan, keangkuhan. Padahal kalau kita ngikut Nabi Muhammad, mau nyenangin Allah, mau nyenangin Nabi, aman semuanya. Dapat itu senang sudah. Orang berebut-rebut yang lain, orang tidak tahu masalahnya. Orang terlena sama dunia, terlena dengan hawa nafsu, tidak sadar. Nah, berebut-rebut yang lain, kita dapat barang asli, kita dapat barang yang mulia, kita dapat barang yang memang dihargai oleh Allah. Terangkat derajat kita. Nah, kunci sorga yang dikasih sama Allah sama kita. Bukan lagi mainan-mainan, bukan mobil-mobilan, bukan istana-istanaan, bukan kesenangan dunia yang biasa-biasa. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Kita langsung dikasih sorga, ya Allah.
Ya Allah, apalagi kita tidak bisa ngomong lagi kita. Ini dunia ujiannya sudah diuji sama Allah, dilihat orang ini milih jalan ini benar sudah. Ini namanya naik kelas, ujian kita benar, sekolahnya benar, jalannya sampai di yang benar, dapat kebahagiaan abadi, kekal bersama Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahli dunia fi dunyahum wa ahli akhirah ma'a maulahum. Orang dunia dengan dunianya, orang akhirat bersama Tuhan mereka, Allah. Bersama Allah. Itulah berzikir, jangan lupa pegang tasbih terus sekarang ini. Itulah kenapa babar bubuhannya nih para aulia sholihin senang berwirid, sedikit kisahnya wirid. Wiritan itu untuk mau mendekatkan diri sama Allah. Karena keberuntungan cuma di situ. Dengan dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak berdoa, banyak berpinta kita. Selamat, ajak keluarga kita ke surga ya. Jangan ngajak ke mall, ajak ke surga. Ke mall boleh, yang enggak boleh itu lupa sama surga. Nyasar kita, mau kemana lagi hidup ini? Dunia begini-begini saja. Mudah-mudahan majlis-majlis yang kita duduki, tempat-tempat yang kita datangi, dan sisa umur kita ini penuh dengan keberkahan semuanya. Allah kirim hidayah sama kita hingga terbuka hati kita, bisa melihat jalan yang benar, bisa menjalani hidup yang benar, mendapatkan istiqamah, diberikan kekuatan beribadah, berzikir, solat, bersolawat, baca Al-Quran, solat di awal waktunya. Allah jauhkan kita dari segala mara bahaya, segala bala, segala wabak, segala penyakit. Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita dari segala fitnah zaman dan ahli zaman dan fitnah dajjal. Dan diberikan kita ilmu ladunni wa masyrabus safil hani, dan diberikan rezeki yang luas, barakah, bermanfaat. Diangkat derajat kita semuanya dengan rahmat dan anugerah Allah. Allah rubah keadaan kita menjadi keadaan yang mulia. Allah tidak permalukan kita di dunia dan di akhirat. Allah payungi kita dengan syafaat Nabi besar Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat, iqdi hajatana ya Allah, iqdi hajatana ya Allah, iqdi hajatana ya Allah, wa hawaijil hadirin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا قهار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.